Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang MinIO. MinIO adalah High Performance Object Storage yang kompatibel dengan Amazon S3 API. Artinya, aplikasi yang biasa memakai S3 AWS bisa langsung memakai MinIO tanpa banyak perubahan. Nah, aplikasi MinIO ini adalah suatu service untuk file storage. Baik, kita akan menggunakan Docker. Jadi, pertama kali yang harus kita buka adalah akses ke terminal. Oke, di sini sudah terbuka terminalnya. Kita harus pastikan dulu bahwa Docker sudah terinstall dengan baik. Kita ketikkan docker minv untuk melihat version. Jika muncul seperti ini, artinya Docker sudah tersedia, sudah aman. Oke, setelah itu kita coba lihat apakah ada kontainer yang berjalan saat ini. Nah, terlihat ya bahwa sama sekali belum ada kontainer yang berjalan saat ini, sehingga nanti kita akan lebih mudah melihat instance dari MinIO yang akan kita install. Selanjutnya, sebelum menginstal kita harus pull image dari MinIO. Jadi kita cukup menarik image resminya dengan cara seperti ini. Docker pull MinIO/MinIO. Kita tunggu sampai proses download dari image selesai. Oke, bagus sekali. Sekarang sudah berhasil terinstall. Nah, sekarang kita sudah bisa menjalankan MinIO container. Kali ini saya akan menggunakan basic installation, menggunakan perintah docker run secara sederhana. Kita clear dulu supaya lebih jelas. Oke. Nah, silahkan bisa diikuti komen seperti ini. Yang pertama, kita akan memberikan nama kontainernya yaitu dengan nama MinIO. Lalu kita expose port 9000 ke port 9000 di lokal kita. Begitupun 9001 kita expose ke 9001. Nah, port 9000 ini nanti akan kita gunakan sebagai API endpoint, sedangkan port 9001 ini kita akan gunakan sebagai akses web console. Selanjutnya, MinIO root user, di sini saya gunakan admin, dan passwordnya adalah password 123. Nah, tentu ini karena hanya testing saja, tapi di production sangat tidak disarankan menggunakan cara seperti ini ya. Lalu nanti kita akan menambahkan docker volume dengan nama MinIO data, yaitu yang akan kita mount ke folder /data. Selanjutnya, ya, kita akan memberikan console address-nya di 9001. Oke, sekarang kita coba jalankan perintahnya. Oke, berhasil. Sekarang kita coba lihat apakah sudah ada instance yang jalan. Nah, sekarang sudah ada image dengan nama MinIO yang telah dibuat menjadi kontainer. Nama kontainernya yaitu ini, MinIO. Oke, sekarang kita akan mencoba mengakses web console di browser. Oke, sekarang sudah terbuka browsernya. Kita langsung akses saja ke localhost 9001. Nah, ini dia halaman login dari MinIO. Nah, kita masukkan tadi username yang sudah kita set di awal pada saat instalasi. Lalu passwordnya adalah password 123. Kita cek dulu, berhasil, oke. Nah, ini adalah halaman dashboard ketika pertama kali login. Di sini kita klik saja knowledge. Nah, kurang lebih seperti ini. Di dalam
dashboard ini kita sudah memiliki akses ke buckets. Jadi bucket itu adalah semacam keranjang di mana kita akan menempatkan objek-objek file kita yang akan diupload. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Kita beri contoh saja ya. Di sini kita ambil contoh sampel. Saya klik. Di sini kita sudah memiliki bucket yang bernama example. Nah, kita coba akses file, lalu kita upload ya, menggunakan menu upload yang ada di sini. Oke, di sini kita bisa coba upload contoh file yang sudah saya sertakan. Di sini ada dua, saya coba upload sekaligus. Nah, akhirnya selesai terupload. Oke, sampai sini kurang lebih tahapannya mirip dengan AWS S3. Begitupun nanti ketika kita mau mengakses filenya, itu sangat mudah karena kita disediakan API untuk mengakses file ini. Oke, sekarang kita coba beralih ke cara mengakses via API. Kita coba lihat API yang tersedia untuk akses ke file storage tersebut. Nah, di sini ada S3 API Compatibility. Kita coba buka dan lihat list endpoint yang tersedia. Oke, kalau begitu saya jalankan Postman terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat bucket baru. Nah, di sini ada endpoint berupa create bucket. Kalau kita klik dan lihat contoh requestnya, ini akan mengarah ke dokumentasi resmi Amazon AWS. Karena memang MinIO ini menggunakan format API yang sama dengan S3. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini request sintaksnya, contoh sintaks untuk request create bucket ini. Di sini kita akan menggunakan metode put. Oke. Nah, sekarang kita coba buka di Postman. Kita tambah request baru dengan metode put. Nah, khusus di Postman sendiri caranya yaitu kita perlu menambahkan authorization dulu. Di bagian out type ini kita akan pilih ini AWS signature. Oke, sekarang kita akan mengisi kolom access key menggunakan username yang sudah kita setting tadi dan secret key-nya yaitu password 123 sesuai juga dengan yang sudah kita setting di awal. Lalu ingat di bagian AWS region, walaupun ini sebenarnya di MinIO kita tidak memiliki server region ya, tapi tetap kita isikan saja karena mengikuti format yang berlaku ya dari API S3. Bisa diisikan contohnya tadi sesuai contoh ya di placeholder-nya US East 1, lalu service name-nya kita bisa isi dengan S3. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba masukkan URL, kita akses ke endpoint localhost 9000/example2, di mana example2 ini adalah nama bucket baru yang akan kita buat. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kembali ke dashboard, sekarang masih hanya satu bucket. Nah, kita coba apakah ini berhasil kalau sudah request. Nah, di sini oke. Artinya seharusnya bucketnya ini sudah berhasil dibuat dengan nama example2. Di sini kita coba reload. Nah, betul. Di sini muncul example2 yang mana masih kosong. Nah, kita coba lihat lagi API yang lain, contoh delete bucket. Nah, di sini nanti kita akan merequest menggunakan metode delete.
kita kembali ke Postman. Contoh misalnya example one ini sudah tidak kita gunakan, berarti bisa kita hapus dulu. Di sini kita bikin request baru saja menggunakan delete. Lalu ingat authorization-nya tetap diikutkan seperti tadi. Nah, di sini biasanya kalau di Postman kita sudah menyimpan satu kali, otomatis tersimpan ya, sehingga kita tidak perlu mengetikkan berulang kali. Oke, tentu kita harus mengakses ke local host 9000. Nah, di sini kita mengetikkan apa nama bucket yang akan kita hapus. Dalam hal ini, karena namanya example yang di sini, kita cukup mengetikkan localhost 9000/example. Kalau kita request, oh ternyata di sini bucketnya tidak bisa dihapus kalau masih ada isinya ya. Di sini bucket belum empty, berarti kita harus menghapus filenya dulu. Nah, sebenarnya menghapus bucket dan menghapus file itu sama saja formatnya. Nah, jadi cukup kita buat endpoint yang sesuai dengan struktur folder di dalam bucket. Contoh di sini example, lalu dalamnya ada karakter PNG, berarti kalau kita mau hapus, kita cukup ketikkan di dalam example ini slash nama filenya. Nah, kalau kita lihat sini ada karakter PNG, lalu kita kirim, ini berhasil. Saya refresh, ini hilang. Lalu satu lagi document.pdf, dan sekarang hilang. Nah, karena sudah kosong, artinya kita sudah bisa menghapus bucketnya. Dan akhirnya kita lihat example, saya refresh, sudah tidak ada. Oke. Sekarang kita coba satu lagi, yaitu untuk mengupload file. Kita akan upload ke dalam example 2. Oke, sekarang kita akan mencoba upload file dengan metode put. Lalu kita masukkan localhost 9000/nama bucketnya. Dan kita masukkan nama file. Setelah itu pastikan authorization tagnya tetap menggunakan AWS signature. Dan di bagian body gunakan binary, lalu pilih filenya. Kita coba pakai file ini. Setelah itu kita kirim dan berhasil. Sekarang di sini kita bisa refresh dan selesai. Image-nya sudah terkirim. Kita coba preview. Kurang lebih seperti itu. Cara instalasi dan testing API basic menggunakan MinIO. Terima kasih.